Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan perencanaan pembelajaran dengan materi program tahunan dan program semester. Apa sih program tahunan dan program semester? Nah, program tahunan dan program semester merupakan komponen perencanaan pembelajaran yang penting. Komponen ini akan menjadi acuan bagi pendidik dalam pengaturan jadwal pembelajaran untuk pencapaian kompetensi yang telah dideskripsikan dalam kurikulum. Yang A, ada perhitungan alokasi waktu efektif. Perhitungan alokasi waktu efektif merupakan langkah penting dalam menerjemahkan kurikulum menjadi program tahunan dan program semester. Perhitungan alokasi waktu dimaksudkan untuk menghitung ketersediaan waktu efektif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. Nah, hasil perhitungan alokasi waktu tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menetapkan pembagian alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar dan pengaturan waktu kapan kompetensi dasar dan materi pembelajaran terkait dibahas dalam pembelajaran tatap muka. Aspek terkait dalam perhitungan alokasi waktu. Yang pertama ada kalender akademik satuan pendidikan. Kalender akademik ini merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan akademik pada satuan pendidikan dalam 1 tahun ajaran. Yang kedua ada beban belajar peserta didik. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun ajaran. Nah, ini contoh tabel beban belajar 1 minggu. Yang ini beban belajar 1 semester. Yang ketiga, beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit yaitu 36 minggu dan paling banyak yaitu 40 minggu. Yang B yaitu tentang program tahunan. Nah, program tahunan ini merupakan pengaturan waktu dan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Program tahunan merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan pembelajaran. Tanpa penyusunan program tahunan, dapat terjadi pembelajaran menjadi tidak terstruktur, tidak sesuai dengan urutan kompetensi dasar, atau tidak sesuai dengan pengorganisasian materi pembelajaran. Dan tanpa program tahunan juga dimungkinkan target pencapaian kurikulum tidak tercapai. Pendidik mungkin saja mengelola kegiatan pembelajaran dengan memberikan alokasi waktu yang besar untuk materi pembelajaran tertentu. Akibatnya di akhir semester terdapat materi pembelajaran yang tidak dibahas secara memadai. Dapat pula pendidik memberikan alokasi waktu yang tidak proporsional untuk materi pembelajaran tertentu, sehingga walaupun target pencapaian kurikulum tercapai, tetapi kompetensi yang diharapkan dimiliki peserta didik tidak tercapai sebagaimana diharapkan. Dalam penyusunan program tahunan ditetapkan alokasi waktu untuk pencapaian setiap kompetensi dasar. Penetapan alokasi waktu dilakukan sedemikian sehingga jumlah waktu untuk semua kompetensi dasar sama dengan jumlah waktu efektif pada setiap tahun dan setiap semester. Kemudian, mengapa alokasi waktu merupakan aspek penting dalam perencanaan pembelajaran? Yang pertama, perlu dijamin distribusi alokasi waktu yang proporsional dan sesuai dengan cakupan dalam dan kedalaman materi pembelajaran untuk setiap kompetensi dasar. Yang kedua, perlu dijamin juga bahwa alokasi
waktu minggu efektif yang tersedia memadai untuk mencapai semua kompetensi dasar yang telah dideskripsikan dalam kurikulum. Nah, selanjutnya ada aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan alokasi waktu. Yang pertama yaitu kompleksitas materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang kompleks ini relatif membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih besar dari materi pembelajaran yang relatif sederhana. Kemudian yang kedua, cakupan dalam kedalaman materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang relatif lebih luas dan lebih dalam membutuhkan alokasi waktu pembelajaran yang lebih besar dari materi pembelajaran yang lebih sempit dan kurang mendalam. Yang ketiga ada model, pendekatan, strategi atau metode. Pilihan model, pendekatan atau strategi atau metode pembelajaran berdampak pada alokasi waktu yang dibutuhkan. Pembelajaran dengan menggunakan model pengajaran langsung atau direct instruction, misalnya akan membutuhkan waktu yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning atau pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kemudian yang keempat ada sumber belajar yang tersedia. Nah, ketersediaan sumber belajar juga penting diperhatikan dalam penetapan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dasar. Jika sumber belajar tersedia memadai dan mendukung pilihan model, strategi atau metode pembelajaran, maka alokasi waktunya dapat dipertimbangkan lebih sedikit bila dibandingkan dengan kondisi di mana sumber belajar tidak memadai atau kurang tersedia. Kemudian yang kelima ada media pembelajaran. Nah, ketersediaan media pembelajaran di sini akan memberikan dukungan besar pada model, strategi atau metode pembelajaran yang dipilih. Dan hal ini akan berdampak pada efisiensi waktu dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada program semester. Nah, program semester sendiri ini merupakan jabaran dari program tahunan yang berisi perencanaan kapan pembelajaran atau pembahasan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dilakukan. Dengan demikian, program semester berkaitan dengan penjadwal pembelajaran untuk pencapaian setiap kompetensi dasar. Nah, jadi penjadwalan ini penting sebagai acuan bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, kapan pendidik harus menyelesaikan satu kompetensi dasar dan harus berpindah untuk mencapai kompetensi dasar lain diatur dalam program semester. Dan penjadwalan pada program semester ini juga penting dalam kaitannya dengan perencanaan remedial dan pengayaan. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.